Halo, selamat malam teman-teman penonton di rumah, Malam, penonton semua di malam, rumah dan teman-teman. di Tanah Sabah. Malam. Jadi selamat datang di segmen terbaru Sabah yaitu cerita Kemal atau cerita Kamis malam karena sekarang Kamis malam dan sekaligus malam Jumat. Dan di episode yang baru kedua kali ini, aku Asya bakalan nemenin teman-teman semua. Kita bakal menghadirkan cerita-cerita yang berbau mistis sampai yang berbau tragis ya. Dan malam ini kita kebetulan nggak akan ngomongin cerita-cerita yang berbau mistis nih. Nah, tapi kita bakalan ngobrolin kisah hidup seseorang yang udah hadir bersama kita kali ini. Dan aku udah ditemenin sama Kak Rizky atau Kak Kiki ya, Mas Kiki. Iya. Hari ini boleh Muhammad mungkin Rizky. disapa dulu Halo teman-teman di teman-teman rumah Sabah. semuanya. Halo teman-teman Sabah, selamat malam. Dan katanya Mas Kiki ini terpaksa hidup sebagai tulang punggung keluarganya dan harus menanggung beban hutang dan tanggung jawab sebagai kepala keluarganya. belum. Oke, mungkin kita langsung aja kita wawancara dulu nih, sesi wawancara dengan Mas Kiki. Oke, Mas Kiki, selamat malam. Ya, selamat malam, Kak. Gimana nih kabarnya Mas Kiki? Ya nggak gimana-gimana. Oke, Mas Kiki, kira-kira kesibukannya hari ini saat ini apa nih? Kesibukannya yang pertama itu ya tentu saja nggak ngapa-ngapain ya, nomor satu biasanya. Tapi kadang-kadang diselingi dengan kerja, main band, terus lagi sering sama karaokean, main Korea, terus apa maning ya? Nonton anime, nonton film dakik-dakik, dan yang nggak ketinggalan tuh berusaha untuk melunasi hutang keluarga sih. Yang terakhir berat ya. Kalau di sini sih di skripnya ada sebagai developer web judi online juga katanya. Oh iya, itu bener. Ya itu bener. Tapi sekarang lagi digeser ke desainer judi online. Oh, Yeah. desainer ya. Merancang webnya ya. Iya, sempat lihat yang Haruka apa ya yang pakai kerudung terus ayo judi guys. Nah, itu. Oke, berarti Nanti dimasukin aja itunya iya. gambarnya. Di internet banyak. Boleh nih, editor tolong ya. Oke, berarti dari dari pernyataan Mas Kiki tadi kelihatan banget Mas Kiki ini adalah seseorang yang sangat produktif ya. Enggak juga sih. Apa ini ya? Enggak. Tuntutan. Iya, ini terpaksa aja sih. Kalau enggak Namanya ya tuntutan, bukan produktif. iya. Tuntutan. Terpaksa produktif sebenarnya. Oke, tadi dari poin terakhir berusaha melunasi hutang keluarga yang kesannya sangat berat sekali ya bagi saya yang sangat amat masih bayi ini. Belum merasakan kerasnya dunia gitu. Kira-kira boleh diceritain gak sih Mas gimana perjuangan Mas Kiki atau kisah background story dari gimana bisa sampai mengalami peristiwa nasib ya kira-kira nasib harus melunasi hutang keluarga ini tuh gimana sih ceritanya awal ceritanya? Sebenarnya bukan cuma ya. Jadi awal mulanya satu sih. Ibuku meninggal, udah. Aduh. Kapan tuh? Turning point-nya di situ ya? Ini kok jadi serius ya? Iya. Nggak tahu nih Mas. Oh, ini serius ya? Oh, serius. Oke. Serius Oh, ini. serius. Soalnya kayak ngomong tayang internet tadi nggak jadilah. Itu nanti off the record aja. Ada jokes tentang ibuku. Aduh, jokes loh. Oke, berarti turning point-nya adalah sebenarnya bukan itu sih. Sebenarnya beberapa tahun sebelum ibuku nggak ada tuh kayak perekonomian keluarga itu lagi apa ya? Jatuhnya lagi remuk-remuknya gitu. Terus karena apa ya? Bentar. Kalau nggak salah itu karena hutang orang tua, dan abis itu
bapakku ketipu juga, ketipu investasi something gitu. Ya namanya juga udah ketipu ya. Terus ya katakanlah ketipu sekitar 1 juta gitu. Nah dia itu berusaha untuk mengembalikan uang 1 juta itu dengan cara yang lain, ikut investasi something yang lain gitu. Kalau nggak salah ingat, soalnya waktu itu aku masih semester berapa ya, 3 kalau nggak salah, 2 atau 3 gitu, aku lupa, antara 2 atau 3 gitu. Dan akhirnya dia berusaha untuk mengembalikan uang yang hilang itu, tapi malah tambah hilang. Malah makin remuk bro. Aduh, berarti awalnya dari salah langkah itu ya? Ya benar. Jadi kayak ibuku kan orangnya prepare banget ya, maksudnya untuk segala keuangan, untuk anak-anaknya, untuk aku sama adekku tuh udah di prepare sedemikian rupa. Tapi habis itu karena salah langkah tadi, karena salah langkah tadi, uang yang udah disiapin untuk pendidikanku dan adekku itu harus hilang gitu, harus dipakai gitu. Dan uang itu pun belum mampu, kalau nggak salah itu belum mampu untuk menutup segalanya gitu. Terus abis itu akhirnya mau nggak mau kan jalan terakhir adalah utang kayak gitu. Karena kita udah ngomongin itu kan yang lalu ya, itu peristiwa yang lalu ya Mas. Iya. Kira-kira kalau misalnya dari kesibukan Mas Kiki sekarang, dari penghasilan yang dihasilkan dari kesibukan sekarang, sekarang itu udah cukup untuk menutupi kebutuhan yang tadi disebutin itu nggak? Kira-kira udah untuk udah menutupi nggak? Membayar yang sebelum-sebelumnya. Dan kebutuhan yang sekarang juga maksudnya. Kebutuhannya. Cukup gak kira-kira penghasilan yang sekarang tuh menurut Mas Kiki tuh cukup gak sih? Ya, cukup sih, maksudnya di satu sisi total yang seharusnya sekian ratus itu udah sisa sedikit gitu lah. Total kan sekian ratus gitu. Terus abis itu sampai jual aset kan, kebenaran asetnya itu bisa nutup sekian persen gitu, maksudnya big chunk of budget gitu loh, big chunk of budget. Jadinya tinggal sisanya ini yang lagi aku beresin gitu, aku coba untuk beresin ya. Kalau misalkan cukup ya dicukup-cukupin ya. Terus gimana ya, kalau untuk kebutuhan sehari-hari juga dibilangnya kayaknya nggak cukup sih. Aku kadang kalau habis kerja suka mampir dulu ngemis kayak gitu. Enggak bercanda. Bukan ngemis ya. Sorry. Lebih tepatnya jadi kayak buruh. Buruh. Maksudnya buruh di sini adalah buruh desain gitu. Aku ngambil side job bukan ngambil, dikasih side job sama temanku gitu. Oh, berarti kalau misalnya ada tawaran-tawaran freelance gitu diambil aja gitu. Iya, gitu. Selagi masih bisa menghasilkan. Jadi tuh kayak gini. Bang, kok bisa tahu bahasa Jawir kan ya? Hah? Bahasa Jawa? Ngerti enggak. dikit? Oh enggak. Bang, kamu bisa nggarap ini enggak? Bisa. Bisa, gitu. harus bisa. Bisa, tapi abis itu mau temen ya. Itulah. Hal-hal yang selama ini. Tapi ya lumayan lah. Kayak tadi prinsip dari Mas Kiki yang bisa nggak bisa harus bisa gitulah. Kayak kerja harus terpaksa bisa. Iya. Gitu. Terus kan berarti itu kan kayak berarti berorientasi ke kerja sampai tipes bener. gitu ya. Iya benar. DB. Aku waktu itu DB. Oh DB ya, bukan tipes ya. Iya, DB dan COVID bener. Terus infeksi paru-paru. Oke. Infusan guys di rumah sakit. Kalau dari aku pribadi kan, aku kan anaknya Gen Z banget nih, mengedepankan mental health gitu, work life balance gitu lah ya. Betul. Iya, jadi kayak apa sih tanggapan Mas Kiki sebagai orang yang kerja terus melihat kayak mungkin prinsip-prinsip anak muda zaman sekarang yang sangat mengedepankan
quitting atau kayak quiet quitting. mereka lebih memilih untuk memilih jalur balance work Work-life balance. Iya, work life dan life general Iya. mereka gitu loh. Ya gimana ya, untung aja ada kegiatan-kegiatan yang cukup dibilang bermanfaat, ya nggak bermanfaat juga ya, kayak ngeband lah, kayak kumpul-kumpul di sini lah, kayak mabuk-mabukan lah, segala macamnya gitu. Jadi itu salah satu, ada mabuk-mabukannya lagi, nanti kalau keluarga aku lihat gimana. Terus ya pokoknya gimana caranya agar gimana caranya agar bisa tetap apa ya, sane gitu loh, bisa tetap waras gitu ya. Kalau aku pribadi sih ya tadi ngeband, terus nongkrong, terus party, terus ngeracik, terus abis itu Ngeracik tuh maksudnya Mixologis. mixologis keplean tapi. Ngerti. Sama main game sih sebenarnya. Untung masih diberikan rezeki untuk beli konsol dan beli komputer dan beli game-gamenya gitu. Jadi kalau ditanya tabungannya mana, ya itu di Steam, cek Steamku aja gitu. Oh, itu itu Steamku juga menghasilkan ya? enggak sih. Itu cara bukan menghasilkan ya. Jadi itu cara untuk coping mekanismeku untuk stay waras sane in di this situation. ya, Anjir. betul gitu. Kalau dicek Steamku udah 3 juta kayaknya itu. Wih. Terus kayak ini juga nggak sih Mas, kayak semua orang kan mungkin punya nasib yang berbeda-beda dan privilege yang berbeda-beda. Mungkin ada beberapa orang memilih untuk tetap jalur membalancekan, menyeimbangkan kehidupan kerja mereka dan kehidupan general mereka, kehidupan real life mereka. Itu kan setiap orang beda-beda ya nasibnya, dan mungkin ada yang punya privilege lebih dan ada yang tidak mempunyai privilege seperti kita. Sebenarnya kalau dibilang rada beruntung sih kalau posisiku ya, rada beruntung karena satu, aku masih punya aset meskipun dijualnya nggak tinggi. Terus yang kedua, masih ada banyak teman-temanku yang ngasih Support. enggak sih. Ayo. Ya support oke lah, ngasih support dan ngasih side job gitu. Nanti itu ya penjorangan Twitternya Kan di itu ya. bentuk dari support juga. Dia itu salah satu yang apa ya, aku sangat berterima kasih sama Mas Nanda sih sebenarnya. Maksudnya mau ngasih side job gitu ke aku gitu. Oke, berarti dari situasi yang mungkin produktif lah ya, bisa dibilang produktif lah, Mas Kiki masih bisa ini itu dengan sehat walafiat kayak gini. Iya. Itu tuh berpengaruh nggak sih ke kayak tuntutan mencari pekerjaan itu, berpengaruh nggak sih ke kehidupan foya-foya kehidupan hura-huranya Mas Kiki gitu, kayak misalnya hobi, terus ada asmara, terus kayak main-main sama teman-teman semuanya gitu. Berpengaruh nggak kayak misalnya Mas Kiki diajak nih atau mau ngedate nih tapi kayak harus kerja gitu, itu berpengaruh nggak sih? Kebetulan nggak berpengaruh ya, karena yang pertama adalah nggak pernah ngedate ya. Itu jadinya nggak berpengaruh ya itu. Pacarnya anime 2D kepeng. Waifu. Iya. Nggak ada pacar, adanya waifu. Iya, kepeng gitu. Jadinya mungkin untuk alokasi buat hobi sih, kayak ya itu ya game dan segala macamnya itu. Ya kebenaran aja aku cukup apa ya, bisa saving gitu ya. Maksudnya nggak gede, cuma katakanlah sehari aku masukin 5.000 ke pakai wadah aku atau enggak botol aku, nah itu 5.000-an gitu. Wah, bisa Itu dicontoh nih bisa. buat anak kosan. Itu ya. Tips and trick ya. Jadi 5.000 terakhir terbongkar itu, maksudnya bongkaran terakhirku yang 5.000-an itu sekitar 550-an gitu. Di botol aqua. Di botol aqua. Berarti- itu nominal 5.000 ada 100 Berarti something gitu. botol aqua tuh bisa Ya, bisa betul. sampai mencukupi Iya, uang betul. 5.000-an hingga 500.000 ya. Betul. 550.000 itu seharusnya kan digunakan untuk
keperluan yang produktif gitu ya, beli sesuatu yang produktif, enggak lah buat beli game aja ya. Soalnya Nintendo Switch gamenya mahal-mahal ya. Waduh. Gitu. Mas Kiki, aku dengar-dengar punya adik Iya. di rumah. Iya. Oke, dari tadi kan ceritanya Mas Kiki menggantikan peran tulang punggung keluarga ya. Sedih banget. Ya, menggantikan peran kedua orang tua Mas Kiki gitu buat adik-adik Mas Kiki, dan itu itu gimana perasaannya dan gimana sih caranya Mas Kiki menggantikan peran kedua orang tua gitu, karena kan mungkin semua orang tidak bisa merasakan hal itu gitu loh. Ya. Ya, cobanya adalah ya nggak gimana-gimana. Ada yang Nggak serius itu. ada sisi shock culture-nya nggak? Culture shock-nya nggak dari awal? Sebenarnya kan aku masih ada orang tua ya, masih ada bapak ya. Cuma ya satu dan lain hal dia cabut gitu. Nah, waktu awal-awal dia cabut itu kayak apa ya? Aku tuh penuh amarah gitu. Maksudnya kita tuh baru ditinggalin ibuku karena apa ya? Tulang punggung keluargaku adalah ibuku, jadi yang kerja kan ibuku ya. Bapakku itu male wife kan. Cuma ya kayak gitulah. Sucks. terus akhirnya setelah ibuku nggak ada, akhirnya tinggal bertiga kan, aku, bapakku sama adekku. Cuma nggak tahu kenapa ya, mungkin karena nggak ngerti lah, pokoknya nggak mudeng. Aku sendiri nggak paham ya kenapa bapakku bisa akhirnya memutuskan untuk cabut gitu. Tapi setelah satu dan lain hal gitu, akhirnya dipertemukan kembali. Mungkin kayaknya ada pertanyaan ini deh nantinya. Nanti ada pertanyaan ini. Dipertemukan lagi untuk membahas tentang aset yang sengketa dengan apa sih namanya, tetangga gitulah, katakanlah itu. Cuma ya long story shortnya akhirnya aku berusaha untuk memaafkan apa yang dilakukan oleh bapakku gitu loh. Jadi intinya ya forgive but not forget gitu. Oh iya, kayak diterima gitu. aja gitu. Iya, karena ya udahlah, kasihan bapakku sendirian, dan sekarang bapakku pun nggak di rumah gitu, dia di tempat lain gitu. Tapi gimana ya? Tapi sekarang sih udah mau aku sendiri udah mau berkomunikasi gitu. Sebelumnya kan waktu awal-awal dia cabut terus ketemu, aku kayak nggak mau gitu, nggak mau ketemu dan ngelihat langsung, ngelihat matanya gitu, kayak dia minta salaman langsung kayak das, saking gitu ya. saking keselnya gitu ya. Iya gitu, soalnya kan lagi apa ya, lagi terpuruk tapi kok malah cabut. Iya, Waduh, Ken gitu lah. Cuma ya udah. Tadi kan Mas Kiki juga udah ngomong ya, ini bakalan ada pertanyaan ini gitu. Iya, masalah tentang menjadi dewasa kan, apalagi mengganti peran kepala keluarga, itu kan pasti berurusan dengan urusan rumah ya. Kayak tadi listrik atau air atau bayaran segala macam, iuran. Dan tadi yang kayak Mas Kiki bilang itu tentang persengketaan tanah, itu kira-kira gimana sih, dan penyelesaiannya apakah udah ditemukan caranya? Aduh, bingung ya. Itu seribet apa gitu masalahnya, Mas? Aduh, ribet banget. Tanya Mas Kemal aja lah ya. Sama Mas Biban lah, udah tahu itu. Ya ini kan Mas Kiki kan pertama kali gitu beranjak dewasa, menjadi dewasa kan, pertama kali ngurusin hal-hal kayak gini. Ya kayak, betul, itu tuh gimana sih rasanya ya? Kayak tiba-tiba jadi kayak orang biasa aja nih, masih diurus ibu, tiba-tiba harus ngurusin ya, persoalan betul. Tanah tuh gimana sih? Apalagi aku tipikal orang yang malas berurusan sama orang gitu ya, malas ketemu orang sebenarnya. Maksudnya yang stranger ya. Introvert. Enggak juga sih. Malas aja sebenarnya. Itu. Jadi sebenarnya tadi kan aku sempat cerita bahwa aku punya aset yang dijual itu. Nah, itu nanti itu di sebelah aset yang aku jual, itu ada tanah yang udah dibeli sama ibuku dulu.
waktu masih ada. Dia beli tanah ini tanpa perjanjian hitam di atas putih. Jadi secara lisan, pokoknya agreementnya dia itu secara lisan gitu. Sebenarnya mau dibikin kayak akte dan lain-lain gitu ya. Cuma keburu yang jual ini meninggal. Aduh. Ya akhirnya. Berarti nggak keburu ya? Dan ternyata tanah ini tuh sengketa. Padahal itu sekitar pira ya? 20 ubin. Ubin itu Aduh, nggak ngerti. berarti 14, 20, 280 meter persegi. Oh, Lumayan gede, sebenarnya lumayan gede gitu. Itu kalau diuangkan, kalau di tempatku ya, 100-an kayaknya deh. juta. Iya, 100-an. Wow. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah segitu. Berarti itu kalau itu tanah yang udah disengketa duluan dan dijual gitu Mas maksudnya? Kalau itu balik ke aku dan aku jual, nominalnya segitu. Oh. Tapi ternyata kan sengketa. Tadinya tuh si lahan tersebut Sengketa tuh disita apa gimana sih? enggak, jadi ada konflik antara bukan pemilik lama ya. Jadi aduh ribet lah pokoknya. Oh berarti Gitu, long story short aja ya. Iya. Long story short, ada keluarga yang nggak terima bahwa tanah ini dijual ke ibuku karena keluarga dari penjualnya. itu menganggap bahwa tanah ini miliknya dia. Oh. Gitu. Tapi kan uangnya udah terlanjur dibayar gitu loh. Iya betul. Tuh akhirnya ya udah. Tadinya tuh nggak masalah karena tanah itu kosong gitu. Tapi setelah itu apa sih namanya, dari keluarga yang ini, yang musuh lah ya katakanlah ya, musuh ini bangun rumah buat anaknya di tanah itu. Iya betul. Tadinya sih ya wis lah bodo amat gitu. Niatnya sama ibuku malah mau wakafin apa gimana lah, ngemudeng aku. Nah itu akhirnya dibangunlah. Terus nah yang brengsek sebenarnya adalah tetangga-tetangganya ini. Karena aku kan jarang di rumah ya, yang sering di rumah itu adekku, maksudnya di lingkungan rumah gitu ya. Sering main sama tetangga gitu. Nah dia itu dipanas-panasin kayak itu loh tanah yang punya ibumu dibangun sama si ini gitu. Terus akhirnya dia lapor ke aku, laporlah, Mas gini gitu. Terus Emangnya mulut tetangga tuh. bener, iya itu Tetangga nih. saks banget. Nah akhirnya kan tadinya tuh aku biasa aja ya, ya lah biarin aja gitu. Terus dengar terus kan, sampai ada tetangga yang ngechat personal gitu, Sampai ke aku manas-manasin gitu. Ya udah, bilangnya dia punya apa ya, semacam solusi gitu, kayak punya apa sih namanya ya, perantara lah, kayak perantara lah gitulah ya, pokoknya berurusan dengan hukum. Iya. Gitu. Nah si perantara ini dia itu katanya sering memecahkan kasus sedemikian gitu. Akhirnya ya oke lah akhirnya tapi dia minta apa ya, kayak uang jalan kali ya, uang jalan lah ya, bisa dibilang uang jalan sekitar 5 juta gitu. Akhirnya itu aku nggak punya tuh sebenarnya. Iya sebenarnya itu nanti tak ituin. Akhirnya aku kasih lah gitu, kalau nggak salah 2,5 apa ya yang pertama ya. Tak kira kan bakal lancar karena di situ aku itu udah keburu kayak apa ya, tamak. Udah keburu kebuai sama omongannya ya. Nah itu betul. Omongan Padahal sebenarnya ya nggak masalah gitu, karena udah bodo amat ya. Tapi nanti tuh dipanas-panasnya gini, nanti tuh uang itu apa namanya, kalau kita berhasil kita bagi 2 gitu. Bagi 2 sama si ininya ya, si perantaranya itu ya, calonnya. Uang keseluruhannya? Uangnya nanti kan akan tanah itu nantinya mau dijual. Gitu. Loh. Rugi dong kalau kayak gitu. Enggak, karena kan udah diurusin. Jadi aku tetap dapat gitu. Ya katakanlah setengahnya lah gitu. Udah kepikiran nih, duit segini mau buat beli ini. Gue langsung ngerasa kaya raya padahal duitnya nggak ada. belum Itu loh.
akhirnya eh apa ya? Setelah itu diurus lah sama dia. Nah, di situ aku ngerasa sedikit visi ya. Visi itu apa ya? Mencurigakan. Iya. Mencurigakan gitu. Kok cara-cara yang ditempuh ini ilegal, cukup ilegal, kayak tanda tangan palsu lah, pakai perangko sih apa? Materai yang lama yang 6.000, sekarang kan udah 10.000 ya. Pakai materai yang itu, yang gitu-gitu lah pokoknya. Akhirnya aku tanya ke Mas Biman, Bang, kalau kasusku gini ini, akhirnya ngobrol lah panjang lebar gitu di rumahnya dia gitu. Dan ternyata disarankan untuk, garis besarnya ya, disarankan untuk wis lah, gak usah gitu, gak usah dilanjut lagi, karena nanti mungkin saat ini kamu bakal menang nih, tapi udah sas banget gitu ya. Ketika kamu menang dan ternyata ketahuan bahwa dokumen-dokumennya itu digunakan diambil dengan cara yang ilegal, nanti itu backlash ke kamu gitu. Akhirnya ya wis lah, oke, gitu. Aku cabut. Nah, terus si perantara ini ngajak ketemu lagi gitu. Ngajak ketemu lagi, ngobrol-ngobrol. Aku udah bete banget lah ya, pokoknya udah males banget. Terus akhirnya dia minta duit lagi gitu. Ya, emang itu tuh niatnya tuh. Iya, dan kayaknya sekongkol sama tetangganya deh. Nah, bisa jadi kayaknya dia main dua kaki juga. Cuma nggak tahu ya. Gitu. Akhirnya gimana ya? Akhirnya ya udah, si itunya kayak kabur. Oh, enggak, sebelumnya tuh aku panjang. Kan emang judul dari segmen ini tuh berkutik dengan hukum. Tahu banget coy. Berkelahi dengan hukum gitu. Males. Ya intinya anak yang tadi yang ngejual yang meninggal itu kan punya anak nih. Nah, ini menemukan kejanggalan-kejanggalan itu loh. Terus aku ngelaporkan kejanggalan tersebut ke si perantaranya gitu. Jadi kayak, Pak, kata Mas ini kok gini. Ini gimana ya gitu. Aku kayak gitu kan. Akhirnya sama si perantaranya itu di chat. Oh iya Mas, nanti malam ya, aku lagi di jalan gitu. Ditungguin sampai sekarang nggak ada. Oh, itu mungkin jalan ke Rahmatullah kali ya jadinya. Jadinya lama. Astaga, berarti sampai sekarang belum selesai gitu. Atau ya, udah diudahin aja? Kayaknya aku udah ngerasa diudahin aja loh, karena terlalu rumit lah. Repot, aku capek. Maksudnya belum tentu beres, terus capek. Maksudnya abis tenagamu loh, maksudnya. Iya. Buang-buang waktu juga. Buang-buang waktu itu bisa digunakan untuk main JRPG, untuk main satu game itu. Tamat satu seri gitu. Bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. yang lain, iya benar. Mas Kiki ini di saat-saat kayak gini untuk apalagi kan tadi aku dengar Mas Kiki juga aktif di band ya. Berarti Mas Kiki adalah seorang yang menyukai musik lah ya. Kira-kira boleh tahu gak sih isi playlist Mas Kiki untuk meningkatkan mood Mas Kiki, kayak tadi cara untuk tetap coping mechanism untuk tetap sane di situasi seperti ini gitu, melalui musik gitu. Melalui musik ya. Aduh, apa ya? Kira-kira isi dari playlist seorang Mas Kiki tuh musik-musik yang kayak gimana sih? Bentar ya. Boleh di-spill dong, referensi buat teman-teman juga mungkin. Ya tentu musik-musik bagus. Armada Racun tapi loh. Hah? Armada Racun. Armada Racun tuh yang kayak gimana? Enggak. Bukan. Aduh, apa ya? Library iniku tuh isinya Norebang 16 Juli, BTS Norebang, Army Space Norebang, Seventeen Norebang Treasure, Kwangya Norebang, EXO Norebang. Dengerin Treasure YG. Dengerin. Wih. Kenapa? Aku Treasure Maker. Iya. Oh, itu bacanya gimana sih? Tume. Sunda. Hah? Tulisannya TUME. Tume Sunda. Iya, Sunda. Jangan Sunda. Tume iya itu. Iya. Itu. Aku kan ini lihat dong. Itu siapa? Aduh, aku nggak tahu orangnya, cuma tahu lagunya. Iya, yang terbaru tahu gak sih yang Hello? Yang bukan yang soundtrack Naruto yang mirip ada ya? Ada. Belum harus dengerin banget sih. Ini jadi
Jadi apa namanya? Korea. Iya. Oh, gitu. Iya ada yang mirip soundtrack Naruto itu enak Oh, banget. iya. Thank you judul. Oh. Jangan lupa Sebenarnya apa ya kalau playlist tuh ya spektrum anjing daging-daging buat spektrum musik. Jadi apa aja gitu loh. Jadi mulai dari yang ya yang pusing gitu kayak Godspeed You Black Emperor Aduh, sampai berat tuh. apa sih black metal sampai pop, K-pop, J-pop, J-rock, ceria, bernyanyi dan terus menari gitu. Gitu-gitu. Berarti tergantung mood lagi pengen dengerin apa Iya, aja gitu ya. cuma kalau sekarang ya, kalau sekarang yang lagi on repeat itu satu band J-pop Sutomayo namanya itu, terus God Feed You Black Emperor kalau kerja, tapi malah makin pusing itu. Terus kalau apa namanya di rumah malam kadang mono, envy gitu-gitulah sama Korea selalu tiap hari. Wih. Nggak ngerti sakit Keren. jiwa ini Koreaan terus malah. Tapi lagu Korea bagus kok, meningkatkan mood. Iya lah. emang Apalagi yang nyanyi Karina Espa. iya bener, kepalanya kecil. Iya kecil banget. Kira-kira di sampai saat ini harapan dan cita-cita Mas Kiki yang belum tercapai ada nggak? Ada, punya waktu luang buat main game. Aduh, tapi kan tadi udah main game mulu tuh Iya. dari tadi cerita. Cuma nggak sampai Masih goblok kurang. kayak dulu. Dulu tuh bisa sampai goblok ya main game gitu. Oh justru malah mau kembali ke situasi yang dulu gitu ya, Iya, bisa sebenarnya iya. leluasa main game. Iya betul, cuma kayak ya udah mau gimana lagi kan. Akhirnya jadi main gamenya itu colongan gitu, bukan colongan ya, kayak katakanlah minggu ini lagi penuh nggak main game sama sekali, terus minggu depan rada lowong baru main dikit-dikit, paling sejam 2 jam gitu. Oke, berarti Gitu. cita-citanya adalah duduk manis sambil menghasilkan duit gitu ya. Sambil Ya, main game. Betul. Duduk manis. Enggak sih sebenarnya kalau cita-cita sih terlahir jadi orang kaya sih. Iya. Cuma ya nggak bisa ya. Gimana Kenapa lagi? nggak gitu. nggak ini aja Mas, jadi streamer gitu kayak Nggak bisa, streamer nggak kayak suka, nggak suka. main Nimo gitu Nggak. kan. Apa? Nimo TV. Oh, oke. Iya kan Iya, nge-stream tahu, gitu tahu. kan kayak Enggak. kayak pro player. Iya karena Kita main game gadgetnya nggak mampu. Aduh. Buat Mas Kiki sendiri kalau misalnya ada keluarga atau misalnya ada pesan buat teman-teman yang nonton nonton segmen ini, ada pesan yang ingin disampaikan nggak? Nggak ada gimana? Aduh. Ya mungkin Ada. Ya Ada jadi ini kalau nggak? misalkan apa ya, sepengalamanku hidup itu cuma perkara ya wis lah gimana lagi gitu. Itu sih maksudnya mungkin dulu tuh aku punya cita-cita bakal kerja gini bakal gini tapi setelah ngalamin kayak yang aku alamin, maksudnya yang aku alamin tuh ya kayak ya wis lah mau gimana lagi, yang penting jalan aja gitu, yang Jalanin penting aja. kerja aja, yang penting nggak nyusahin orang lain, nggak kriminal. iya nggak merugikan lah ya. Iya, pangrok jalanan nggak apa-apa ya, tapi ya. Kan itu nggak merugikan. Iya, Sama tidak melakukan tindak kriminalitas. betul. Sama apa ya? Ya udahlah, intinya ya wis lah pre-maning gitu. Ya kadang Moto kan hidup mungkin ya wis lah pre-maning gitu. Sama nggak apa-apa kok kita hidup mediocre gitu, nggak perlu yang aktif-aktif banget lah. bukan aktif banget ya, jadi kayak nggak perlu yang kayak Satset. mengejar mimpi terlalu ngoyo sampai Nggak perlu terlalu sampai ambisius kamu gitu. ya hidup mediocre juga enak kadang gitu. Jadi terima aja apa yang gitu. ada gitu. Tapi tetap berusaha ya, bukan yang terima ya sudah pre-maning Pasrah. tuh ya pasrah ya meninggal gitu. Oke, kalau gitu berarti cukup sampai di sini aja, Mas. Ya. Apa mau diterusin lagi ngomongin Treasure. sengketa tanah? Treasure aja. Treasure maker Purwokerto. Oke. Mungkin nanti kita bikin komunitas treasure maker Purwokerto aja kali ya. Udah ada tahu. Masa? Iya. Aku mau join.
Oke, makasih banyak Mas Kiki udah berkenan Ya, ikut sama-sama. nimbrung Asia. di Asia. nimbrung di Apa segmen coba? Apa Sabah coba? Apa terbaru namanya? ini. Ini karena segmennya masih baru ya. Aku agak ini padahal ada contekannya di sini. Oke, makasih banget udah datang di segmen terbaru Sabah Ya, kali ini. sama-sama. Perdana di episode Ya. kedua ya. Ya, Cerita betul. Kemal, Ya. walaupun sekarang nggak cerita mistis ya. Apa Ya, mau ini- dikategorikan mistis? Mistis ini. Oh, mistis. Mistis banget ini. Oke, mungkin kita udahin aja sesi kali ini. Dan buat teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman punya cerita-cerita mistis yang menarik atau cerita-cerita yang kayaknya cukup tragis nih buat diceritakan ke halayak ramai, bisa langsung aja untuk hubungi tim redaksi Sabah di mana? Di sini. Di bawah ini. Mungkin bisa hubungi di kontak-kontak ya, nanti ditera lah, yang tertera yang diedit sama editornya gitu. Terus baiklah, kalau begitu aku Asya pamit undur diri. Aku Asya dan Mas Kiki di sini Dan pamit. Muhammad Rizky. Iya. pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao. Dadah. Goodbye. Cai Chen.